Selamat siang, salam berjumpa lagi dengan saya Romo Poli dalam podcast Sinode 2 Kusupan Maumere, Duk in Altum, bertolak ke dalam merawat kehidupan. Hari ini dari Sinode 2 Kusupan Maumere memasuki hari yang ketiga, 26 Oktober 2022. Sedari kemarin proses sinode bergulat tentang ansos, analisis sosial, dan itu berlanjut pada hari ini. Dan pada hari ini sebagaimana dalam schedule dari Sinode 2 Keuskupan Maumere, selain ada ansos juga mulai masuk pada refleksi biblis. Untuk itu telah hadir bersama saya di saat ini di ruang podcast Sinode 2 Keuskupan Maumere sejumlah romo dan pastor yang menjadi bagian dari proses yang sementara berjalan dari Sinode 2 Keuskupan Maumere di Seminari Tinggi Rita Piret. Saya boleh menyapa para romo, para pastor. Selamat siang, Pastor Rito. Silakan dengan mic. Ya. Selamat siang. Terima kasih, Pak Rito, untuk kehadirannya. Berikutnya, selamat siang juga Romo Yoris. Selamat siang Romo Poli dan juga pemirsa di mana saja Anda berada. Selamat siang. Berikutnya, selamat siang juga Romo Ferry. Selamat siang Romo Poli dan semua pemirsa umat Keuskupan Maumere di mana saja berada. Selamat siang Romo Riz. Selamat siang juga Romo Poli dan semua pemirsa umat Keuskupan Maumere di mana saja berada. Selamat siang Pater Goris paling pinggir. Selamat siang Romo Poli dan pemirsa di mana saja berada, khususnya untuk umat Keuskupan Maumere. Umat Keuskupan Maumere sekaligus warga Kabupaten Sika yang terkasih, tentu semua bisa mengikuti rangkaian pertemuan Sinode 2 Keuskupan Maumere termasuk melalui podcast ini. Ini adalah sarana publikasi sehingga umat bisa mengikutinya dari hari ke hari dari rangkaian kegiatan Sinode 2 Keuskupan Maumere ini. Saya mau bertanya mulai dari Romo Yoris. Dalam kepanitiaan Romo Yoris, mereka dari Puspas ini dapur yang meramu, mengolah tentang itu seluruh proses sekaligus hasil sinode dari komunitas basis, kemudian berpuncak pada sinode keuskupan yang sementara berjalan di Rita Piret ini. Yang saya mau tanya dari Romo Yoris adalah memasuki hari yang ketiga ini, kira-kira agendanya apa saja? Sementara berjalan, kita sudah memasuki setengah harian ini, Romo. Silakan. Baik, terima kasih Romo Poli. Agenda untuk hari ketiga Sinode Keuskupan Maumere itu tidak terlepas dari seluruh proses mulai dari hari pertama dan hari kedua kemarin. Ketika kemarin itu hari kedua itu kita masuk dengan agenda melihat situasi konkret, situasi pastoral dalam wilayah Keuskupan Maumere ini melalui analisis sosial ansos, maka hari ini hari ketiga sebagai kelanjutan dari hari kemarin itu agendanya adalah bagaimana kita akan lakukan refleksi biblis di mana kita mau menyadari apa yang Tuhan mau atas seluruh peristiwa masalah atau kenyataan konkret yang dialami oleh umat Keuskupan Maumere ini. Dan hari ini pagi tadi kita sudah mulai dengan pleno itu seluruh temuan masalah dan sebab-sebab kunci dari masalah itu untuk ketujuh program strategis yang sudah kita laksanakan sejak sinode kita yang pertama, itu sejak 8 tahun lalu. Jadi agenda untuk hari ini adalah bagaimana kita memahami kehendak Tuhan atas seluruh kenyataan problem kehidupan pastoral dan juga kehidupan umum di wilayah keuskupan ini. Terima kasih Romo Yoris. Jadi di 3 hari kita sudah coba merumuskan itu masalah-masalah pokok
sekaligus kemarin melalui diskusi kelompok di kelompok mini, MIDI juga sudah dirumuskan itu sebab-sebab kuncinya. Kita menuju ke ruang podcast ini setelah tuntas untuk seluruh ansosnya. Sudah ditetapkan itu masalah pokok sekaligus juga dengan sebab-sebab kuncinya. Ini masalah-masalah pokok yang kita tetapkan di tingkat keuskupan, tapi sebenarnya bukan di sini baru ditetapkan, tapi itu sebuah hasil dari proses panjang pergumulan umat dari sinode basis di stasi, lingkungan, bahkan paroki sampai berpuncak pada sinode 2 keuskupan ini. Tentu di paroki sinode itu berjalan dengan segala suka dan dukanya, dan di sini hadir juga para pastor paroki. Ada Romo Riz, ada Pater Goris, ya bisa berbagilah untuk umat Keuskupan Maumere, warga Kabupaten Sika, seperti apa di paroki yang sudah memproseskan sinode basis itu yang menjadi bahan, lalu kemudian kita bergumul lebih di tingkat keuskupan ini. Romo Riz silakan, lalu selanjutnya nanti Pater Goris bisa menambahkan, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari Paroki Santo Fransiskus Saverius Habibola. Usia paroki kami saat ini berusia 5 tahun, definitifnya 5 tahun. Dan saya pastor rekan di sana, pastor paroki saya Romo Kristof Pratiwo. Kami terlibat bersama dalam proses sinode di tingkat basis, lingkungan stasi dan juga sinode paroki. Proses yang berjalan, kami mengadakan sinode itu di KBG lingkungan, tingkat lingkungan itu 19 lingkungan. Kami buat 19 lingkungan, dan itu yang terlibat juga para fasilitator yang sudah dipilih oleh paroki. Banyak hal yang dibicarakan, itu kami lihat sebagai ungkapan jeritan isi hati umat dalam perkembangan kehidupan gereja sejak dari sinode pertama. Masalah-masalah yang diangkat dari umat itu sesuai dengan isi hati mereka, pola pikir mereka dari umat. Mereka banyak mengangkat soal pelayan pastoral dan juga kehidupan rumah tangga. Itu dalam pengalaman dari hasil sinode itu rupanya banyak yang mengangkat di 2 hal itu. Ada kasus mungkin rumah tangga tidak nyaman, lalu kemudian diangkat juga soal perhatian orang tua terhadap anak yang dirasa dalam pengalaman mereka di sana itu kurang maksimal. Lalu juga antara relasi pengurus dengan pelayan umat dengan pelayan pastoral, dirasa memang perlu dibicarakan supaya kedepannya bisa lebih baik lagi relasi itu, sehingga pertumbuhan gereja di paroki iman umat itu semakin baik ke depannya. Ada juga tantangan dalam proses sinode yang kami alami di sana berkaitan dengan medan, keadaan geografis juga itu yang membuat kami juga saat-saat tertentu kurang maksimal untuk melaksanakan sinode baik dari fasilitator maupun dari umatnya dengan kondisi geografis. Kurang lebih gambarannya proses sinode mungkin sementara itu dulu. Baik, dari Habibola kita menuju ke Wari Pelit untuk ya men-sharingkan proses yang sama sinode basis di tingkat paroki. Silakan, Pater Baik, Goris. terima kasih Romo Poli. Saya Pater Goris Sabon Kaluli SPD, Pastor Paroki Santo Yosef Pekerja Wari Pelit. Saya kira sebagaimana kita tahu hampir di semua paroki, sinode kedua keuskupan kali ini menurut saya dipersiapkan jauh lebih baik dari sinode pertama. Ya, ada sejumlah pelatihan-pelatihan yang dibuat, terutama pelatihan para fasilitator sinode. Dan itu menurut saya hal menarik, sehingga paroki Wari Pelit juga mengirim utusan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Kemudian
saya kira paroki lain juga yang sama. Itu di paroki Santo Yosef Pekerja Wayar Pelit, kami juga membentuk panitia sinode paroki, ya. Dan hemat saya, pengalaman saya di paroki ini, panitia sinode kedua kuspan tingkat paroki ini mereka kerja luar biasa. Menurut saya maksimal, walaupun 1-2 pasti ada kekurangan, tetapi mereka berusaha untuk memfasilitasi seluruh proses sinode itu, mulai dari sinode lingkungan di paroki Wayar Pelit, sinode basis, sinode lingkungan, lalu juga sinode paroki. Menurut saya berjalan dengan baik. Pesertanya itu tentu utusan dari KBG, juga lingkungan, DPP sendiri, lalu organisasi rohani Katolik separoki, dan juga dari beberapa perwakilan biara-biara yang ada di wilayah paroki Wayar Pelit. Paroki Wayar Pelit ini memiliki 7 seminari, 7 biara, sehingga itu menjadi hal yang juga bagi kami sangat membantu dalam kaitan dengan itu. Kemudian di samping itu tentang waktu pelaksanaan sinode juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, ya. Dari keuskupan tentu mengharapkan sekian-sekian, tapi kami juga sesuaikan dengan situasi di paroki Wayar Pelit. Tentang partisipasi peserta dari basis lingkungan, itu luar biasa. Kali ini saya mengalami satu hal yang menarik, bahwa peserta betul mempersiapkan diri dan terlibat dalam seluruh proses ini. Demikian juga dengan panitia, bahwa sesudah pelaksanaan sinode kedua tingkat paroki, tentu panitia masih punya pekerjaan rumah, ya, untuk melaporkan ke pusat pastoral keuskupan. Kemudian 1-2 hal lain, bahwa ada sejumlah materi yang disampaikan berdasarkan program keuskupan dari P1 sampai dengan 7 itu di Gomuli, dan beberapa hal konkret, terutama beberapa niat, beberapa rencana-rencana itu bahkan terasa pasca sinode tingkat paroki mereka sudah melaksanakan itu di lingkungan-lingkungan. Saya bisa sebutkan 1-2 hal, misalnya pembentukan organisasi rohani Katolik atau juga organisasi muda-mudi Katolik. Itu di beberapa lingkungan sampai sekarang menurut saya terasa sekali karena mulai bangkit, ya, dan mulai terlibat dalam banyak kegiatan di paroki. Di samping itu 1-2 hal menyangkut organisasi pastoral, misalnya pemekaran seperti KBG lingkungan juga terjadi pasca sinode paroki tingkat sinode keuskupan tingkat paroki. Itu kurang lebih 1-2 gambaran yang saya bisa sampaikan yang terjadi di paroki Santo Yosef Pekerja Wayar Pelit. Saya kembalikan kepada Romo Poli. Terima kasih. Baik, Pater Goris juga Romo Riz, itu 2 paroki katakanlah mewakili dari 38 paroki yang menjadi bagian dari keuskupan Maumere ini dengan sinode dari akar rumput, dari basis yang sudah berjalan. Memang ada suka dan duka, tetapi memasuki sinode yang kedua ini itu ada hal-hal yang menggembirakan, ada kemajuan-kemajuan yang dirasakan sebagai pastor paroki, terutama bagaimana partisipasi umat dalam proses sinode itu sendiri, dan tentu ke depan kita berharap lebih semakin menjadi rekan pastoral yang baik untuk pelayanan umat Allah di tempat masing-masing. Karena ada sinode paroki itulah, maka kita menuju ke puncak yang sama ini, dan kita lagi berjalan bersama untuk 2-3 hari ini. Maka saya kembali kepada konteks kita hari ini. Hari ini sebagaimana yang Romo Yoris jelaskan tadi, itu memadukan 2 dari agenda besar, pertama ansos, lalu kemudian refleksi biblis. Maka saya meminta lebih lanjut, ya, ada Pater Ito di sini. Ini 1 dari 3 pendamping ahli refleksi biblis untuk kepentingan sinode 2 keuskupan Maumere ini. Kita mau mendengarkan dari Pater Ito, karena ini di luar ini sementara berjalan itu pertemuan para peserta dalam kelompok mini, dan di situ mereka akan bergelut dengan perayaan Sabda. Nah, kira-kira
dari Pater Ito bisa menggambarkan kepada umat proses itu seperti apa berkaitan dengan refleksi biblis ini. Silakan Pater Ito. Baik, saya Pater Ito Dogo SPD dan tugas di IFTK Ledalero. Sinode ini saya ikut baru pertama kali karena tahun sinode pertama saya tidak sempat ikut, saya masih di luar. Dan saya merasa bangga sekali karena sinode ini seperti dikatakan oleh Romo Pater Goris tadi dipersiapkan dengan baik. Dengan sorotan bukan soal tenaganya ya, tapi juga bagaimana umat diajak untuk membaca kitab suci. Karena untuk kita sebagai orang yang beriman, terutama yang ya kita iman Katolik, namanya juga pertemuan Katolik, ya dasar kita ya itu kan kitab suci. Dan kalau kita tahu juga di luar itu orang kalau misalnya menyelesaikan persoalan dalam format lengkap dari pemerintahan itu selalu menimbang ini, menimbang itu dan cari dasarnya, undang-undangnya, sekiannya semua dan itu semua lengkap. Tapi sebagai tindakan kita seorang beriman, kita terus mencari kehendak Tuhan. Dan memang kehendak Tuhan itu kita tidak bisa dapat dengan segera, dengan langsung. Tapi kita bisa juga mendapatkan itu hanya bahwa kita pergumulan itu dengan pergumulan dan kitab suci. Kita bisa belajar kembali dari pengalaman-pengalaman yang sudah muncul pada masa lalu, yang mungkin bisa menjadi inspirasi kita, membantu kita untuk melihat permasalahan kita yang sekarang ini, dan serentak pula membantu kita untuk mengadakan perubahan. Jadi kitab suci itu juga untuk membantu kita menemukan jalan keluar yang baik. Proses yang kemarin sampai hari ini itu menemukan masalah dan juga itu sebab-sebab kunci. Tapi itu tidak cukup kalau kita hanya menyelesaikan persoalan ini dengan langsung menemukan jalan keluar. Tapi mana yang membatasi kita, mana yang membuat kita lebih berdaya sebagai seorang yang beriman. Kalau di militer kan tentu kalau tidak buat ada sanksi militernya atau sanksi di pemerintahan, ada sanksi ini, ada sanksi itunya. Tapi di komunitas beriman sanksi itu tidak ada. Tapi bagaimana menggerakkan orang supaya melakukan sesuatu berdasarkan batinnya dan keterlibatan yang kuat. Dan dinamika inilah diperoleh dengan mendalami kitab suci. Dan kitab suci ini menjadi motor bagi dia untuk menyelesaikan persoalan. Bisa jadi bahwa persoalan itu akan tetap berlanjut. Seperti kita tahu persoalan ini ambil sekarang di sinode 2 ini juga sudah ada pada sinode pertama ya. Tapi beberapa ditambahkan. Ya. Tapi persoalan mungkin tetap ada. Tapi daya juang, semangat yang diinspirasi oleh semangat yang juga dihidupi oleh mereka yang sudah melewati pertemuan langsung dengan Tuhan, itu juga akan membantu setiap orang Kristen itu, orang beriman itu menemukan cara baru dan juga bertahan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Jadi sekarang proses yang sedang dibuat adalah bagaimana mereka menemukan teks-teks yang inspiratif untuk menyelesaikan, membantu mereka untuk menemukan penyelesaian yang inspiratif juga. Karena di dalamnya pasti juga ada temukan kehendak Tuhan yang bisa membantu penyelesaian persoalan yang sedang ditemukan dengan lebih baik lagi. Itu saja yang sedang terjadi sekarang ini. Ya. Baik, Pater Ito sebagai pendamping ahli untuk refleksi biblis dan seperti yang tadi saya bilang kita punya peserta sinode ini sementara bergulat di kelompok-kelompok mini, itu tidak pada diskusi tetapi pada refleksi sekaligus sharing. Maka apa yang Pater Ito bisa harapkan dari pertemuan di mini ini, hasil-hasil yang diharapkan sebagai seorang pendamping ahli? Baik, ada dua sebenarnya hasil yang mau kita peroleh. Pertama, orang mulai merasakan bahwa sabda Tuhan itu penting untuk dirinya. Pertemuan dengan Tuhan itu penting. Karena di dunia sekular sekarang ini orang berusaha menyelesaikan persoalan kan dengan berbagai cara yang ya bisa diselesaikan dengan manusiawi kan. Tapi banyak hal juga tidak bisa diselesaikan begitu rupa. Kita lihat juga COVID juga kan. Semua sudah diselesaikan dengan cara manusia tapi tidak bisa menyelesaikan. Dan saya ingat pertahanan terakhir orang itu bertahan itu harapan. Harapan itu muncul karena dia memiliki satu yang membuat dia tetap berharap. Kalau tidak ada harapan, orang lihat persoalan dan kemudian dia selesai hidupnya. Tapi ketika ada harapan muncul,
maka dia bisa menemukan jalan keluar mungkin dengan butuh waktu. Itu harapan pertama, orang mulai membaca kitab suci dan mulai melihat persoalan kehidupan itu dalam terang kitab suci. Sasaran yang kedua, tujuan yang kedua yang jangka pendek adalah orang bisa menemukan inspirasi untuk menyelesaikan persoalan yang ada sekarang ini. Persoalannya yang kita kemarin, terutama sekarang yang juga susah, itu tentang kehidupan berumah tangga. Dalam 2 hari terakhir ini kita baca juga di bacaan pertama tentang orang tua, kemudian hari ini tentang anak-anak, dan persoalan itu menjadi rumit dengan banyak kompleksitas di zaman modern sekarang ini. Itu baru satu persoalan yang dibuat. Tapi bagaimana mereka menemukan sabda Tuhan yang bisa memberikan inspirasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Menurut saya ada banyak cara yang dibuat, banyak jalan keluar yang dibuat, tapi yang membuat orang lain itu bisa menyelesaikan dengan baik itu adalah soal batin, hati, spirit, jiwa dan semangat. Nah, ini yang tidak didapat pada bagian yang lain. Mungkin kalau di militer pakai semangat militeristik, dipaksa selesaikan. Di pemerintah juga ada sanksi ini, kalau tidak ini denda ini dan semacam macamnya. Tapi kalau dalam gereja Katolik, semangat itu yang mau diharapkan. Api itu menyala terus sehingga penyelesaian itu bisa dibuat, bisa dilanjutkan dengan semangat dan spirit yang terus berkembang, karena meyakini bahwa Tuhan mereka memiliki harapan yang besar pada Tuhan yang berbicara dalam segala zaman. Ya, itu. Baik, Pater. Artinya refleksi biblis sebegitu penting, karena itulah untuk hari ini diporsikan. Sebelum makan siang ini itu di tingkat mini, lalu setelah makan siang nanti akan berproses lanjut dalam itu pertemuan kelompok midi. Bahkan untuk sampai dengan plenonya, sampai dengan makan malam sebentar. Saya akan mau bertanya kepada kita punya tamu eksklusif lah, mau dibilang. Ada Romo Ferry Dae, ini dari Puspas, Keuskupan Agung Ende. Kalau Romo Ferry hadir pada momen Sinode 2 Keuskupan Maumere ini, ya saya pikir juga sangat beralasan. Katakanlah Romo Ferry representasi dari saudara tua. Nah, untuk Maumere yang adalah saudara muda, karena kita mekaran dari Keuskupan Agung Ende, dan tradisi sinode itu sebenarnya sudah kuat berakar ketika kita masih bersama sebagai satu keuskupan. Itu kalau tidak salah dari tahun 1987 mulai dengan Muspas, ya sinodalitasnya juga tergambar di sana, bagaimana partisipasi umat lalu berproses dari akar rumput. Romo Ferry hadir dalam kapasitas sebagai pengamat terhadap Sinode 2 Keuskupan Maumere ini, maka kita mau mendengarkan dari Romo Ferry sendiri seperti apa hasil amatannya itu. Silahkan Romo Ferry. Terima kasih Romo Poli. Kalau mau meminta hasil pengamatan saya, mungkin saya harus batasi bahwa saya diundang hanya sebagai peninjau yang mungkin hanya melihat hal-hal yang positif untuk saya ambil dan saya pelajari, kemudian sharingkan dengan umat keuskupan kami di Ende. Memang Maumere adalah saudara muda, dan kalau dalam kitab suci, yang tua itu selalu ditempatkan dalam posisi yang negatif. Kain dan Abel yang diterima, Kain ditolak. Anak-anak Isai yang tua ditolak, yang diterima tuh yang paling muda, Daud. Juga Yusuf dengan saudara-saudaranya. Dalam Perjanjian Baru, Injil Lukas juga menceritakan anak bungsu itu yang dipuji, sementara yang sulung, yang setia itu dianggap tidak baik di hadapan Tuhan Bapaknya. Tapi itu hanya sekedar guyonan. Tapi saya mau katakan, mungkin Keuskupan Agung Ende perlu belajar juga dari Keuskupan Maumere. Karena boleh jadi musyawarah pastoral yang di sini disebut sebagai sinode sudah menjadi tradisi dan kadang-kadang dianggap sebagai satu ritus rutin. Saya sejak hari pertama menyaksikan apa yang terjadi di Nita dan di Rita Piret ini, saya boleh katakan suatu pemandangan yang sungguh mengagumkan. Pertama, karena partisipasi umat yang begitu
tinggi dan bersemangat dalam menerima para tamu, mempersiapkan acara pembukaan yang begitu meriah, juga untuk penyelenggaraan selama 2-3 hari ini di sini. Dan partisipasi ini pasti didukung oleh pertama sekali pasti kerjasama, dan kerjasama pasti dilandasi lagi oleh saling percaya di antara umat dengan para pimpinan, juga di antara rekan-rekan imam, Dewan Pastoral Paroki, dan seluruh fungsionaris pastoral di keuskupan. Dan ini yang saya lihat keunggulan dari Keuskupan Maumere dalam sinode kali ini. Kerjasama yang ditampilkan luar biasa dan pasti dilandasi oleh hal-hal tadi. Mungkin juga dilandasi juga oleh nilai-nilai luhur seperti tadi Romo Ito katakan. Kabupaten Sika ini menjadi satu keuskupan dengan satu identitas etnis, mayoritas Sika, ditambah dengan sedikit Lio dan Palue. Karena itu mungkin identitas ini yang membuat orang Sika, orang Maumere merasa inilah kita yang mesti bersatu, bersaudara. Juga kalau saya lihat dari segi usia para imam, di sini rata-rata para imam pada usia-usia yang berdekatan, tidak terlalu ada gap usia. Sehingga antara usia yang hampir sama itu terjadi kerjasama yang lebih mudah. Beda dengan saudara tua di Ende, ada senioritas, ada junioritas yang kadang-kadang bersebelahan, berbeda pandangan, dan kadang-kadang berbeda juga sikap dan tindakan. Ini yang menjadi satu komentar awal saya. Lalu yang kedua, dalam proses yang saya lihat, semua sudah dipersiapkan dengan baik seperti disampaikan oleh Pater Goris, salah satu pastor paroki yang hadir di sini. Masalah yang diramu pasti dikumpulkan dari ribuan masalah, dan saya mengerti kalau SC mungkin kadang-kadang juga bingung dengan hutan masalah. Sebagai contoh, masalah yang ditampilkan tadi ada 7 masalah pokok, sebenarnya bisa jadi lebih luas dari situ, dan masalah yang ada juga masih terlalu luas untuk dianalisis. Minta maaf, saya orang analisis sosial, jadi saya boleh komentar tentang itu. Dan juga ada masalah yang sudah menjadi patologi sosial, seperti kemiskinan yang tidak bisa dianalisis secara simplisit, secara sederhana, tapi mesti dikaji dengan lebih teliti, detail, lalu menentukan langkah-langkah. Tapi yang harus saya kagumi ialah bagaimana kesepakatan forum untuk menentukan akar masalah dan nanti untuk menentukan tindakan bersama. Kita boleh membuat kajian yang hebat, tapi kalau tanpa satu tindakan, kajian itu hanyalah suatu mimpi absurd. Karena itu mungkin yang perlu dilanjutin nanti ialah bagaimana tindakan-tindakan konkret yang bisa dilaksanakan secara umum oleh umat maupun oleh para fungsionaris pastoral di Keuskupan Maumere ini. Kita tidak perlu berambisi dengan tindakan yang hebat seperti pemerintah yang punya sumber daya banyak, uang banyak, tapi tindakan-tindakan kecil yang bisa mengubah situasi sosial, mungkin itulah yang diharapkan dari gereja. Gereja bukan ahli di bidang politik, bukan ahli di bidang ekonomi, tapi ahli di bidang moral. Dan tugas gereja ialah membangun nilai-nilai hidup bersama. Dan kalau Keuskupan Maumere sudah memiliki nilai-nilai bersama tadi, saya sangka itulah yang menjadi tanggung jawab utama gereja. Profesiat untuk Keuskupan Maumere. Terima kasih Romo Ferry untuk apresiasinya yang luar biasa. Saudara tua yang rendah hati, yang mau coba belajar dari saudara muda yang masih butuh banyak waktu untuk belajar. Saya masih kembali ke Romo Ferry. Seperti yang saya singgung tadi, Keuskupan Agung Ende dengan tradisi sinode musyawarah pastoralnya yang kalau tidak salah di tahun 2021 kemarin itu muspas yang ke-8 Romo. Sejauh yang Romo lihat proses yang terjadi di 3 hari ini, Romo mengikutinya, coba meninjaunya. Apakah di sana antara muspas dengan sinode untuk Keuskupan Maumere ini ada bedanya ataukah tidak ada bedanya? Silahkan Romo, supaya mungkin kita bersaudara ini saling belajar tadi. Terima kasih Romo Ferry, silakan. Saya sangka dari segi proses tidak ada perbedaan mendasar. Kemarin waktu datang ketika disodorkan undangan bahwa ini sinode, saya berpikir seperti dalam hukum kanon,
Sinode itu hanya diwakili oleh beberapa orang dan beberapa tokoh umat. Tapi ternyata yang terjadi ialah seperti musyawarah pastoral di Ende. Kalau saya katakan dari segi komposisi peserta dan juga dari segi proses sebenarnya sama. Hanya bedanya ialah nuansa di balik proses itu. Seperti yang saya katakan tadi, semangat umat untuk berpartisipasi aktif, juga kerjasama yang kuat di antara teman-teman SC, OC, juga peserta. Sehingga saya yakin pasti akan membuahkan hasil yang baik. Itu sebagai modal awal. Dalam teori sosial orang katakan pembangunan itu tidak ditentukan oleh uang, oleh SDM yang hebat, handal, tapi terutama oleh modal sosial. Saling percaya, kerjasama, didukung dengan nilai dan struktur organisasi yang baik. Dan saya sangka Keuskupan Maumere sudah memiliki itu. Ini sinode ini sebenarnya satu proses penyadaran atau konsientisasi umat kita tentang masalah bersama yang harus kita geluti. Dan saya sangka langkah awal ini sudah bagus, tinggal nanti dilanjuti dengan tindakan konkret yang mesti juga melibatkan semua umat. Dan ini yang saya sangka menjadi harapan kita bersama, termasuk saya sebagai saudara tua dari Ende. Baik, Romo Ferry, terima kasih banyak. Ini saling meneguhkan antara dua saudara ini. Nah, ya, proses sinode puncak Sinode 2 Keuskupan Maumere masih sementara berjalan dan dalam agenda itu sampai pada hari Jumat tanggal 28 Oktober. Romo Yoris, saya beri lagi kesempatan kira-kira menggambarkan dari yang hari ini dengan prosesnya dari Ansos lalu sekarang refleksi biblis, kira-kira itu yang diharapkan seperti apa hasilnya, lalu itu menjadi pegangan kita untuk lanjutan sinode besok dan lusa. Silakan Romo Yoris. Baik, terima kasih Romo Poli. Hari ini itu menjadi kesempatan di mana semua peserta sinode itu akrab dengan kitab suci, akrab dengan firman Tuhan dan juga berusaha untuk memahami apa yang Tuhan mau, berhadapan dengan segala situasi yang dialami oleh umat keuskupan ini. Jadi hari ini itu sebenarnya bagaimana kita berjuang untuk memahami kehendak Tuhan atas konteks pastoral yang sudah kita analisis, kita temukan dari hari kemarin dan juga dari seluruh proses sinode kita di tingkat paroki. Nah, setelah hari ini itu ada tahapan selanjutnya, yakni tahapan tanggapan pastoral. Nah, tanggapan pastoral inilah bagaimana kita setelah mendapat inspirasi dari firman Tuhan, dari sabda Tuhan dan juga dari ajaran-ajaran gereja, kita mau bertindak. Nah, seperti yang tadi saudara tua kita katakan tadi, Romo Ferry sudah katakan bahwa mestinya waktu melakukan tindakan atau intervensi atas masalah atau atas temuan masalah, itu kita mesti menyadari kemampuan dan kekuatan kita juga. Memang tentu ada banyak masalah dan juga kita punya banyak mimpi untuk bisa mengatasi masalah, tetapi kita juga mesti sadar ada banyak kelemahan dan juga kita juga mesti sadar juga akan kemampuan kita untuk mengatasi soal. Kita yakin bahwa tidak semua temuan masalah itu bisa kita atasi, tetapi dengan kesadaran kemampuan kita coba pelan-pelan, tidak untuk mengatasi semua soal, tetapi paling tidak berjuang untuk soal itu tidak berkembang. Atau paling tidak berjuang supaya dengan kemampuan yang ada, kita bisa membuat supaya soal itu minimal berkurang. Nah, karena itulah nanti setelah hari ini, itu besok itu ketika masuk dalam tahapan tanggapan pastoral, kita juga akan melihat apa kemampuan kita. Apakah kita bisa mengatasi soal ini. Dan kalau tidak bisa, maka kita butuh orang lain. Kita butuh jejaring, kita butuh kerjasama. Dan ini yang akan terjadi besok ketika kita omong tentang tanggapan pastoral. Jadi itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan untuk seluruh proses kita. Baik, terima kasih. Saya pikir kita punya proses sinode masih terus berjalan, kita masih masuk terus dalam kebersamaan untuk pergulatan-pergulatan lebih lanjut. Dari tempat ini saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak-Bapak Romo, Bapak-Bapak Pastor di celah dari pertemuan-pertemuan hari-hari sinode yang padat ini. Kita masih menyisihkan waktu untuk masuk dalam satu ruang ini, satu ruang
podcast ini. Dan dengan cara ini kita berbagi supaya umat Kusupan Maumere, warga Kabupaten Sika bisa mengikuti, bisa tahu tentang proses yang sementara berjalan, lalu dari mereka tentu doa-doa yang mesti terus dijalankan untuk mendukung kita yang hari-hari ini berada bersama di sini. Terima kasih juga untuk umat Kusupan Maumere, warga Kabupaten Sika yang terus setia mengikuti rangkaian Sinode 2 Kusupan Maumere dari hari ke hari sampai pada hari yang ketiga. Kita masih terus berjalan. Hari ini kita dengan proses yang sementara berjalan tentang ansos, lalu kemudian sampai makan malam nanti itu dengan refleksi biblis, lalu kemudian besok itu akan dilanjutkan dengan tanggapan pastoral. Kami berharap umat terus mendoakan kami yang berproses di sini, sekaligus juga bisa terus mengikuti perkembangan informasi tentang berbagai hal dari rangkaian acara Sinode 2 Kusupan Maumere di Seminari Tinggi Santo Petrus Rita Piret. Terima kasih yang sudah bergabung. Selamat siang. Ama Bu Benjer, Tuhan memberkati. Yeah!